Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Nawat Cendekia Agung dengan NIM 2355 2011 240. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal skripsi yang saya ajukan, yaitu dengan judul Penerapan Algoritma Fuzzy Logic pada Sistem Monitoring dan Kontrol Greenhouse berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya angkat adalah tentang pertanian dan smart farming. Pertanian merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bahwa pertanian di Indonesia ini masih terbilang cukup sederhana dan menggunakan cara-cara yang tradisional dari dulu sampai sekarang. Memang ada kemajuan teknologi seperti traktor dan lain sebagainya, namun untuk penerapan teknologi yang lebih lanjut seperti penggunaan teknologi informasi dan teknologi otomasi itu tuh masih belum. Lalu ada juga penerapan teknologi dalam pertanian memungkinkan proses pemantauan dan pengelolaan lingkungan budidaya dilakukan secara lebih akurat. Perkembangan ini dikenal sebagai smart farming yang memanfaatkan sensor, jaringan, internet, dan sistem otomasi. Jadi dengan menggunakan smart farming ini, petani di Indonesia dapat melakukan yang namanya monitoring dan kontrol meskipun dari jarak yang lumayan jauh dan tidak di tempat atau di lapangan atau di lahan pertanian mereka. Jadi petani tersebut bisa melakukan pengontrolan terhadap lahan yang dimilikinya meskipun dari jauh. Selanjutnya, ada urgensi dan masalah yang nyata di lapangan, yaitu saya melihat adanya masih ada pemantauan konvensional. Jadi petani di Kampung Citerep memantau lahan secara manual, langsung turun ke lahan pertanian dan melihat apakah yang terjadi di sana. Di situ ada risiko kehilangan data dan terlambat mendeteksi cuaca buruk. Petani-petani di sekitar sini hanya dapat mengandalkan insting mereka dalam memprediksi cuaca. Lalu ada juga penyiraman yang trial error. Jadi penyiraman dilakukan ini hanya dilakukan secara prediksional. Petani tersebut melakukan prediksi, oh ini tanahnya kering, butuh disiram, tapi tidak mengetahui perlu disiram seberapa banyak, apakah sampai basah sekali atau basah saja, dan lain sebagainya. Ada juga solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan integrasi RESTful API dari Laravel untuk menghubungkan antara website dan juga front-end-nya. Ada juga front-end-nya menggunakan framework Vue 3 dan ESP32 dengan kecerdasan buatan Fuzzy Logic untuk kontrol irigasi adaptif. ESP32 di sini berfungsi sebagai hardware atau otak dari hardware tersebut yang akan melakukan kontrol dan monitoring nantinya. Lalu selanjutnya ada fokus dan batasan penelitian yang saya lakukan. Rumusan masalah yang saya angkat ada 3, yaitu pertama, bagaimana merancang perangkat IoT yang mampu mengirimkan data sensor dan kelembaban serta suhu secara real-time. Yang kedua adalah bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Fuzzy Logic untuk keputusan kontrol irigasi otomatis. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan website Laravel dan Vue 3 dengan RESTful API agar fungsional. Tentu saja di sini ada integrasi antara website dan juga perangkat keras atau hardware yang terhubung dengan ESP nantinya. Lalu ada ruang lingkup atau batasan penelitian yang saya lakukan, yaitu parameter yang saya ukur adalah diantaranya suhu udara, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Lalu aktuator yang akan digunakan seperti relay pengontrol pompa air dan kipas untuk sirkulasi. Lalu teknologi yang saya gunakan adalah ESP32, lalu ada juga framework Laravel untuk back-end-nya, dan Vue 3 untuk front-end-nya, dan MySQL untuk penyimpanan datanya. Lalu di penelitian ini tidak membahas tentang keamanan jaringan IoT atau pertumbuhan tanaman secara biologis. Jadi penelitian yang saya lakukan hanya berfokus pada penerapan algoritma Fuzzy Logic pada sistem integrasi smart farming ini atau sistem integrasi greenhouse ini. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Jadi ada beberapa manfaat dan tujuan yang saya terapkan di sini, yaitu saya menerapkan sistem IoT cerdas.
membangun sistem monitoring greenhouse berbasis IoT yang akurat, real-time, dan juga terintegrasi dengan web visual. Lalu yang kedua adalah kontrol logika fuzzy, menerapkan fuzzy logic untuk mengotomasi irigasi dan ventilasi secara adaptif demi efisiensi air dan energi. Jadi petani tidak perlu melakukan prediksi lagi apakah seberapa banyak air yang diperlukan. Jadi semuanya akan dikontrol oleh sensor dan aktuator nantinya. Lalu ada manfaat akademik, yaitu memberikan kontribusi nyata dan referensi ilmiah dalam penerapan kecerdasan buatan pada dunia smart farming lokal. Selanjutnya, kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi di sini ada 4 referensi utama yang saya kutip. Sebenarnya ada 10 dari 4 ini, namun saya menggunakan 4 referensi ini sebagai referensi utama. Di sini ada yang membahas tentang sistem monitoring greenhouse tomat dengan ESP32 terintegrasi Android. Lalu yang kedua adalah sistem durasi siram otomatis berbasis Arduino Uno R4 dengan Wi-Fi dan antarmuka PHP dan MySQL. Lalu yang ketiga adalah pengendalian suhu adaptif lewat kipas angin, exhaust fan, dan lampu LED berbasis Node MCU ESP32. Dan yang keempat adalah optimasi irigasi tanaman cabai Adalin untuk digunakan mereduksi noise atau fluktuasi data sensor. Lalu selanjutnya kita masuk ke metodologi dan pengembangan sistem yang saya gunakan di penelitian ini. Metodologi dan pengembangan sistem yang saya gunakan di penelitian ini, saya menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen, dan metode pengembangan sistemnya saya menggunakan waterfall. Metode kuantitatif eksperimen ini saya gunakan karena menggunakan pendekatan yang terukur, yaitu memanfaatkan data numerik dan real-time sebagai variabel bebas, yaitu seperti suhu dan kelembaban. Lalu ada variabel terikat juga seperti output presisi durasi irigasi otomatis yang dihasilkan oleh algoritma fuzzy atau hasilnya. Lalu ada objek eksperimen yang saya gunakan, yaitu fungsionalitas dan akurasi logika sistem, bukan pertumbuhan tanam secara biologis. Nah, lalu saya menggunakan waterfall, yaitu diantaranya ada beberapa tahap, ada analisis kebutuhan, ada perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Kenapa saya menggunakan waterfall sebagai sistem development life cycle atau pengembangan sistemnya? Karena sistem yang dibutuhkan di sini saya sudah definisikan dari awal. Semua kebutuhan dan requirement-nya saya sudah tentukan di awal, jadi tinggal membuat prototipenya, dan jikalau ada pembaruan atau penyesuaian bisa dilakukan di tahap kedua. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem yang saya gunakan. Alur kerja sistem yang saya usulkan yaitu layar sensor ESP32 yang akan membaca parameter suhu dan kelembaban tanah udara secara periodik. Lalu ada juga RESTful API Laravel, yaitu data dikirim dalam format JSON ke websitenya. Backend-nya Laravel memproses data menggunakan modul fuzzy logic. Lalu ada juga antarmuka view 3 untuk menampilkan visualisasi data grafik secara real-time dan mengizinkan kontrol manual dan interaktif. Di sini juga ada use case diagram yang saya buat, dan ini merupakan sebuah rancangan sistem yang akan saya gunakan di model hardware dan software nantinya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Di sini saya menganalisis fungsional utama, yaitu menampilkan dashboard grafik secara real-time untuk data sensornya. Lalu sistem irigasi otomatis fuzzy logic dan kontrol manual pompa. Meskipun ini bisa otomatis dan dilakukan semuanya oleh sistem, pengguna bisa memilih untuk melakukan kontrol manual seperti menyalakan kompas secara manual. Lalu ada non-fungsional, yaitu kinerjanya yaitu delay pembaruan data maksimal 5 detik. Keandalannya target uptime sistem minimal 95%. Dan keamanannya sistem autentikasi login penggunaan terenkripsi. Jadi meskipun ini membahas tentang hardware yaitu sistem IoT, masih menggunakan keamanan untuk websitenya. Dan arsitektur data yang saya gunakan diantaranya ada entitas utama, user, device, dan system settings. Dan ada entitas transaksi seperti sensor log untuk melihat riwayat sensor dan irigasi logs untuk melihat riwayat pompa. Selanjutnya, masuk ke rencana skenario pengujian.
Di sini ada setidaknya ada 4 pengujian yang akan saya lakukan, yaitu sensor monitoring. Untuk skenario pengujiannya saya menggunakan menempatkan sensor pada kondisi tanah kering atau basah. Metode pengujian yang saya gunakan yaitu menggunakan black box atau observasi langsung. Hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah nilai kelembaban pada dashboard berubah secara dinamis dan akurat. Yang kedua ada irigasi otomatis. Skenario pengujiannya yaitu menurunkan tingkat kelembaban tanah di bawah ambang batas. Metode pengujiannya menggunakan uji algoritma fuzzy. Dan hasilnya yang diharapkan adalah fuzzy memproses keputusan pompa aktif otomatis dengan durasi yang pas. Lalu yang ketiga adalah kontrol manual. Tekan tombol on off pada pompa di dashboard web. Metode pengujian yang saya gunakan adalah black box testing. Lalu hasil yang diharapkan, relay merespon instan, memicu pompa menyala atau mati tanpa delay yang cukup lama atau dengan respon cepat. Yang keempat, koneksi IoT, yaitu saya mencoba memutuskan koneksi Wi-Fi atau internet pada ESP32. Apa yang akan terjadi? Metode pengujian yang digunakannya uji toleransi, dan hasil yang diharapkannya status perangkat pada website akan berubah menjadi offline dalam setidaknya 10 detik. Mungkin seperti itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dik Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.